Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imanul Wahida. Saya mengajar di SDN 2 Sukarame, Kecamatan Leles. Saya CGP dari pembimbing Pak Angga dan fasilitator Pak Haji Supianto. Perkenankan saya untuk memberikan sedikit pemikiran saya mengenai Bapak Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara terkenal dengan taman siswanya, di mana anak-anak dibimbing untuk menjadi seseorang yang sangat berguna bagi nusa dan bangsa, dari segi budi pekerti yang luhur, yang menciptakan cipta, rasa, dan karya dari dirinya sendiri. Di mana di sini adalah Among Method. Apa itu Among Method? Among Method diambil dari kata momong yang artinya mengemban. Mengemban tugas yang mulia untuk mendidik anak seperti tanaman dengan berbagai macam, segala macam keunikannya. Di manakah itu? Bakat, minat, dan rasa ingin tahu anak yang berbeda-beda diarahkan, difasilitasi oleh guru mereka untuk menjadi versi terbaik dari dirinya. Among metode ini sejalan dengan metode Montessori dari Eropa dan Tagore dari India. Namun, among metode ini lebih dari Montessori dan Tagore. Karena apa? Kalau Montessori maksud saya, ini lebih kepada psikologi dan kognitif, tetapi sisi religiusitasnya tidak terbawa. Begitupun dengan Tagore. Di sini segi religiusitasnya yang tinggi, tetapi segi psikologi dan kognitifnya tidak ada. Disinilah Among Method menjadi pembimbing, menjadi metode yang lebih baik daripada Montessori dan Tagore. Karena pada tahun 1941 Maria Montessori dan Tagore pun sendiri pernah datang ke taman siswa untuk melihat bagaimana cara Ki Hajar Dewantara menggerakkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang kreatif, inovatif, sesuai dengan minat bakat mereka. Yang pertama, talenta, equipment. Yang kedua, yaitu bakat. Yang ketiga, minat, passion. Dan yang terakhir, curiosity, yaitu rasa ingin tahu mereka. Disinilah semuanya oleh Bapak Ki Hajar Dewantara dipoles bagaimana anak-anak itu bisa mengeluarkan yang terbaik dari dirinya. Dan tidak lupa, di sini juga ada budi pekerti, yaitu memperkenalkan hablum minallah dan hablum minannas, seperti yang disampaikan oleh Ki Priyo, yaitu seorang pakar pendidikan yang pernah hidup dengan Bapak Ki Hajar Dewantara semasa beliau duduk di sekolah menengah atas. Di sana dia melihat sendiri bagaimana Bapak Ki Hajar Dewantara memperkenalkan taman siswa, metode omongnya kepada anak-anaknya. Kita masih bisa melihat bukti hidup seseorang yang pernah hidup dengan Bapak Ki Hajar Dewantara. Dan tidak terlepas dari hablum minallah dan hablum minannas. Karena apa? Segi religiusitas ini harus berpadu dengan kognitif dan psikologi anak. Karena apa? Akan menciptakan suatu proses kepribadian yang luar biasa dalam pendidikan. Tidak seperti Montessori dan Tagore. Maka dari itu, dari pemikiran ini saya sungguh terinspirasi untuk lebih meningkatkan lagi apa yang perlu ditingkatkan untuk menciptakan suatu sumber daya manusia yang luar biasa bagi saya khususnya sebagai guru dan umumnya tentu saja bagi negara kita. Apa yang saya percaya dari murid ini sebelum saya tahu mengenai pembelajaran ini, saya hanya percaya bahwa anak-anak itu harus kita bimbing sekeras mungkin untuk menghasilkan suatu nilai yang bagus. Tetapi setelah saya belajar pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, saya berpikir kembali, bukan hanya nilai yang penting, tetapi sisi religiusitasnya dan psikologisnya harus baik. Karena apa? Kecerdasan itu banyak. Ada kecerdasan religiusitas, SQ, ada kecerdasan spiritual, ada kecerdasan emosi, ada kecerdasan kognitif tentunya, dan ada kecerdasan ketahanan hidup. Ada banyak kecerdasan itu harus digabungkan agar menjadilah manusia yang paripurna di dunia dan tentu saja nanti bertemu dengan Tuhannya di akhirat sana. Dan apa yang berubah dari saya, dari sebelum saya mengetahui pemikiran ini dengan setelahnya? Tentu saja setelah saya mengetahui pemikiran ini, saya lebih berpikir untuk
apapun nanti yang akan terjadi pada anak-anak, menjadi siapapun nanti anak-anak, bukan itu yang terpenting. Tapi yang terpenting, proses dalam menjalaninya anak-anak tersebut bahagia, senang, bermakna bagi dirinya, bermanfaat bagi sekitarnya, bermanfaat bagi orang tuanya, dan bermanfaat bagi sesama manusia di dunia ini. Dan apa yang akan segera saya lakukan? Setelah saya mengetahui apa yang sekarang saya ketahui, saya akan pertama, tidak pernah saya lupakan yang selalu saya katakan. Saya akan meluruskan niat saya menjadi seorang guru. Yang kedua, saya akan melatih skill saya, skill berbicara saya, skill mengajar saya, segala kemampuan yang bisa membantu dan mengarahkan anak-anak didik saya menjadi sumber daya manusia yang luar biasa. Dan tentu saja yang ketiga, saya akan berusaha membangun kolaborasi yang baik antara orang tua, antara guru, siswa, dan semua elemen masyarakat di sekitarnya. Agar apa? Agar tercipta suatu kenyamanan seperti taman siswa. Karena banyak sekolah yang ternyata sudah menggunakannya. Namun meskipun di sekolah saya belum, tapi insya Allah akan saya lakukan mulai sekarang. Selain itu juga, saya akan menerapkan langkah-langkah seperti yang ada di taman siswa. Pertama, guru adalah juru taman. Guru tidak harus serba bisa, tapi guru harus serba bisa mengemong, melihat minat, melihat cara mereka mencari tahu, melihat kemanakah bakat mereka akan berakhir. Dan di sini juga saya akan berusaha semaksimal mungkin mengikhlaskan, meridhokan bagaimanapun bakat dan minat anak, meskipun tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan sebagai gurunya dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang tuanya. Karena apa? Mereka hidup di zaman mereka dan saya hidup di zaman saya. Tetapi saya akan menjadi guru yang hidup di zaman mereka. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah yang benar itu datangnya dari Allah. Yang salah itu tentu saja dari saya sebagai manusia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.